Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfansyah dengan NIM 2194026. Di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Pengaruh Game Online Terhadap Etika Anak. Di zaman seperti sekarang ini, kehidupan kita tidak dapat dipisahkan dari peranan teknologi. Berbagai aplikasi online berupa media sosial pun telah menarik hati seseorang yang kesehariannya tidak bisa terlepas dari aplikasi tersebut. Seseorang dapat dengan mudah berkomunikasi maupun mengunggah foto, video yang menunjukkan kegiatan mereka di berbagai platform media sosial yang tak lain merupakan berbagai dari canggihnya teknologi saat ini. Namun, yang saya bahas pada presentasi kali ini ialah tentang pengaruhnya game online terhadap etika anak. Game merupakan permainan yang pada umumnya dimainkan untuk mencari hiburan atau kesenangan. Orang yang bermain game pun biasanya bermain untuk melepas penat karena kesehariannya. Tidak terkecuali game online. Game online merupakan suatu permainan yang sangat digemari di berbagai kalangan. Game dibagi menjadi dua, yaitu game online atau game offline. Game offline adalah game yang dapat dijalankan tanpa koneksi internet. Sementara game online adalah game yang tidak dapat diaktifkan tanpa koneksi internet yang konstan jika seseorang ingin memainkannya. Terkadang, developer game telah menerapkan batasan untuk umur bagi para pemainnya. Namun, menghiraukan batasan tersebut terkadang di dalam memasukkan umur game pemain yang belum cukup umur memasukkan data dirinya, seperti memasukkan tahun lahirnya, menjadikan data yang di dalam game memiliki umur yang lebih tua tidak pada aslinya. Seperti anak yang masih berumur 12 tahun belum bisa memainkan game yang batasan usianya minimal 16 tahun. Namun, anak tersebut mengubah data dirinya menjadikan umur yang lebih tua sehingga bisa memainkan game yang seharusnya belum bisa dimainkan untuk anak tersebut. Disinilah peran orang tua atau orang dewasa agar tetap memantau anaknya dalam memainkan game di handphone. Developer game membuat batasan-batasan usia tersebut. Bisa saja di dalam game tersebut terdapat hal-hal yang seharusnya tidak dapat dilihat oleh anak yang masih di bawah batasan, karena dapat mempengaruhi perkembangan anak tersebut ke arah yang lebih buruk, sebab belum bisa membedakan baik buruknya isi di dalam game. Di dalam game pun ada fitur yang namanya pesan suara maupun pesan teks yang digunakan untuk saling berkomunikasi kepada tim dalam game tersebut, bahkan bisa dilihat oleh tim musuh. Sebenarnya pesan-pesan ini memudahkan kita untuk berkomunikasi agar kerjasama dalam tim menjadi lebih baik lagi dan tidak adanya kesalahan dalam bermain game sehingga menjadikan kita mudah untuk menang. Penyediaan pesan suara maupun pesan teks seperti ini terkadang ada yang menggunakan dengan tidak bijak. Pemain yang menggunakan
sarana pesan ini yang tidak bijak biasanya disebut pemain toksik. Pemain yang merugikan pemain lain dan mengganggu kenyamanan. Biasanya pemain toksik menggunakan pesan suara, bahkan melancarkan kata-kata ujaran kebencian, rasis, bahkan menghina agama lain karena mengalami kekalahan. Pelampiasan kekalahan dengan berbicara hal yang tidak sepantasnya sehingga anak yang belum bisa membedakan baik buruknya suatu ucapan atau kata karena diakibatkan pemalsuan data yang seharusnya anak tersebut belum bisa memainkan game, meniru kata-kata yang tidak pantas tersebut, lalu akan meniru mengatakan kata-kata kepada pemain lain, sehingga menjadikan anak tersebut menjadi pemain toksik. Anak-anak yang masih belum bisa membedakan baik buruknya suatu kata yang dilontarkan oleh pemain toksik akan cenderung mengikuti ucapan pemain tersebut. Sehingga anak tersebut etikanya berkurang terhadap lingkungan sosial karena kurangnya sopan santun akibat meniru ucapan pemain toksik dalam game. Etika adalah baik buruknya kewajiban moral atau akhlak. Selain berdampak negatif, game online juga dapat menyebabkan seorang akan menjadi lupa akan jati dirinya karena kecanduan. Perubahan sikap yang dikarenakan game online membuat anak menjadi lebih sering emosional sampai berbicara kasar pada teman maupun orang tua. Tidak hanya itu, seorang yang kecanduan game online biasanya lupa akan waktu dan jika diinginkan akan hal tersebut mereka akan memberontak, lebih tepatnya malah mereka mengolok-olok orang yang mengingatkan dan bahkan mereka marah terhadap orang tua. Hal tersebut juga sering terjadi di kalangan anak muda pada saat ini. Etika yang ditanamkan sejak dini oleh orang tua menjadi sedikit luntur karena pengaruh game online. Faktor yang menyebabkan seorang anak kecanduan game online yaitu banyak faktor yang menyebabkan seseorang anak kecanduan game online, seperti munculnya fitur-fitur baru yang menyebabkan seorang anak semakin tertarik untuk memainkan game. Fitur-fitur baru yang muncul dalam game membuat anak tidak merasa bosan dan bahkan ingin mencoba game tersebut lebih jauh lagi dan mendalami game tersebut hingga lupa waktu. Kedua, dari segi pergaulan seseorang anak bisa lebih tertarik karena bisa bermain dengan temannya sebaya. Teman-teman sebayanya yang suka bermain game akan cenderung membuat teman-teman yang lain ingin bermain game bersamanya. Sehingga di sini pergaulan yang ditimbul oleh sekelompok anak menjadikan orang yang cuma bisa bermain game dan menghabiskan waktunya untuk bermain game dan tidak belajar. Yang ketiga yaitu jackpot yang menggiurkan. Hal tersebut sangat memungkinkan seorang anak kecanduan game online karena semakin banyak top up atau membayar, maka hadiah yang didapatkan pun biasanya lebih banyak atau lebih bagus lagi. Kita percepat. Kita memiliki detail, yaitu kita melaporkan dia berkata kasar dengan bukti hasil tangkap layar atau screenshot tadi. Bukti tersebut kita kirimkan untuk diproses lebih lanjut dalam pelaporan kepada player toksik. Nah, di sini Monton sudah memproses laporan tadi, sudah diterima oleh Monton dan akan
diinvestigasi dan diberikan sanksi. Laporan tadi diterima untuk player ini kan pengawasan keamanan. Jika terbukti benar, maka player tersebut akan diberikan sanksi, yaitu tidak bisa bermain game selama 7 hari atau 1 minggu. Ini membuat efek jerah terhadap pemain toksik yang nantinya semoga tidak diulang kembali dan tidak merugikan pihak lain karena ucapannya. Sekian cara melaporkan player toxic di salah satu game, yaitu game ML Mobile Legends, dengan cara seperti ini. Oleh sebab saya memiliki contoh pada gambar ini, yaitu nyolong buff izin dulu biar berkah. Di sini bukan maksud ini player toxic apa bukan, tapi di sini game adalah merupakan untuk kesenangan. Jadi konten-konten seperti ini membuat pemain lain senang karena dengan kata-katanya nyolong buff dengan izin, maksudnya kan nggak mungkin kan nyolong dengan izin. Di sini adalah bertujuan untuk kesenangan, yaitu untuk suka-suka. Oleh sebab itu, kita sebagai orang dewasa harus menjaga etika saat bermain game, dan jika menemukan pemain toksik atau pemain yang berperilaku buruk, maka segera laporkan kepada developer game tersebut sehingga bisa ditindaklanjuti, bahkan berikan sanksi kepada pemain toksik tersebut. Sehingga pemain toksik akan berkurang, bahkan jerah terhadap perilakunya yang membuat pemain lain menjadi dirugikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.